Shalom Indonesia, salam Nusantara. Selamat malam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, handai tolan dimanapun Anda berada. Dan para pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapanku kepada Tuhan, semoga Anda sehat-sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Engkau selalu memiliki urapan Allah, energi Allah, kekuatan Allah dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, jangan lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya membawa renungan firman Allah pada saat malam ini yang terdapat dalam Yeremia 2 ya. Tema kita adalah air susu dibalas dengan air tuba. Yang baik dibalas dengan yang jahat, itu tidak baik. Tetapi inilah yang mau saya katakan, Israel melakukan itu kepada Tuhan. Kita baca dalam Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan, nanti Anda bisa baca sampai ayat 37, tapi saya akan membacakan ayat 4 sampai dengan 8. Dengarlah firman Tuhan, hai kau keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa-dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah tandus dan lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Yang ke-8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang yang melakukan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saya sudah seringkali air susu dibalas dengan air tuba, ya. Saya membawa teman saya dalam satu pelayanan, kemudian dia menusuk saya dari belakang. Ya, karena dia berkata, aduh saya tidak punya pelayanan, ayo kita sama-sama melayani. Dan ternyata menyakitkan. Ada teman yang menjadi rekan wakil gembala dan melakukan hal yang sabotase dan menusuk, menggunting dalam lipatan, tetapi sekarang sudah almarhum. Ya, jadi sesuatu yang tidak enak sebenarnya. Atau yang paling apalagi, dia makan tidur di rumah saya selama beberapa tahun, dan saya sudah anggap dia sebagai adik atau sebagai keluarga. Bahkan saya bilang, kalau kamu nanti menikah, bilang saja saya siap mewakilinya gitu ya. Ketika kerusuhan 171, dialah orang yang menyuruh bakar ya. Haleluya. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Yang mau saya katakan adalah, saya pada waktu itu tidak minum susu Denko, kan ada yang besar itu. Dia 3 kali 1 hari, kadangkala makan telur itu nggak tanggung-tanggung. Bisa satu tray itu dia makan dalam 1 kali. Ya, kalau dia sudah saya suruh jaga rumah, wah udahlah sesuka-sukanya sudah. Ya, tapi dia memang tidur bersama dengan saya. Ketika saya menikah, masih makan di rumah, masih apa gitu. Dan yang mau saya bilang adalah, air susu dibalas dengan air tuba, itu sesuatu perbuatan yang tidak baik. Tapi mari kita lihat Israel. Tuhan melakukan yang baik selalu, tapi Israel melakukan yang jahat sebagai balasan kepada Tuhan. Karena apa? Yang pertama, Israel suka melupakan Tuhan. Kalau orang suka melupakan sesuatu, itu bahaya. Suka melupakan janji, berbahaya. Suka melupakan yang baik, itu berbahaya. Apalagi sampai suka melupakan firman Allah, itu berbahaya. Satu contoh,
Kalau firman Allah katakan jangan bercerai, dia bercerai. Wah, bahaya. Saya gara-gara tidak mau memberkati orang yang bercerai, saya ya keluar dari organisasi karena mereka belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Ya, haleluya. Ya, tapi itu kenangan yang membuat semua menjadi manis. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi penghibur bagi sahabat-sahabat saya yang menderita karena pelayanan ini, yang susah karena pelayanan ini. Karena saya sudah mengalaminya, karena Tuhan izinkan untuk menikmati itu. Dan saya bersyukur bahwa karena itu kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Tapi yang mau saya katakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya katakan, mungkin Anda akan lupa pernah kapan baptisan Anda, kapan Anda mengalami pembaharuan Tuhan. Tapi saya tidak akan pernah, kalau saya itu pada 1 Maret 1987, bagaimana Tuhan mengubahkan arah hidup saya dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari ketiadaan harapan memiliki harapan yang luar biasa. Besok harapan saya terus kepada Tuhan. Hari ini saya terus berjalan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya tetap punya harapan kepada Tuhan. Hari ini saya tetap mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Lalu yang kedua, Israel itu tidak mendengarkan firman Allah. Kalau Anda baca Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, supaya kaki kita tidak terantuk, tidak tersandung. Tapi kita bisa berjalan dengan baik. Dan terang bagi jalan kita. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, itu kacau balau. Kalau tiba-tiba mati lampu mau keluar, wah itu harus meraba-raba. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa firman Allah itu sebagai tempat kita mengadukan seluruh keberadaan kita, wah luar biasa itu. Dan dalam Mazmur juga 119 ayat yang ke-57 dikatakan di sana, bagianku ialah Tuhan. Apa bagian kita? Bagianku adalah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Haleluya. Jadi kalau bagian kita itu Tuhan, kita berjanji, berikrar bahwa kita akan berpegang pada janji-janji firman Allah. Tapi Israel tidak mendengarkan firman Allah, disuruh bertobat tidak mau. Ya, berita terbesar yang dibawa oleh Yeremia bagi apa? Atau tujuan dari Yeremia melayani itu jelas untuk mendesak umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, berbalik dari dosa-dosa mereka. Dan return juga ya, jadi dosa-dosa harus ditinggalkan, tapi terus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Itu yang dimaui Tuhan, ya. Tapi situasinya memang berbeda. Mereka tidak mau mendengarkan. Justru makanya mereka berulang-ulang dihajar oleh Tuhan. Ya, kalau di masa Raja Yoahas, ia dibuang ke Mesir, ya, sampai mati di Mesir itu. Ya. Kalau masa Eliakim atau juga Yoyakim, itu masa Nebukadnezar, mereka nih, aduh, sedih. Dan Zedekia, masa terakhir, ya, masa terakhir pemerintahan Northern, ya. Yehuda, sorry. Jadi disitulah kita lihat bahwa Tuhan itu memang berpegang pada firman-Nya. Saya seringkali katakan, kalau engkau berdoa, dasarilah doamu dengan firman Allah. Misalnya, engkau yang berkata, Tuhan, aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau kita dalam keadaan terdesak, tidak sedang membutuhkan sesuatu, engkau yang berkata, Tuhan,
bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan kalau belum kita belum menemukan jawaban, lalu kita katakan, Tuhan, bukankah engkau yang berkata kalau kami berseru engkau menjawab, kalau kami dalam kesusahan engkau menyertai supaya kami bisa melewatinya. Haleluya. Mazmur 191 itu ayat bagian 14 sampai dengan 16 itu, sampai diberikan keselamatan, diberikan kekuatannya dan lain sebagainya. Jadi disitulah kita pentingnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman Allah. Israel melupakan apa yang baik dari Tuhan, mereka lupakan. Mereka tidak perlu mengenang segala perbuatan hebat yang dilakukan oleh Tuhan. Justru mereka meninggalkan Tuhan dan membalas yang baik dari Tuhan itu dengan segala kejahatan, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Haleluya. Saya berharap kita tidak ada orang yang seperti ini. Yang ketiga, Israel membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita tadi sudah baca dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 tadi, kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan menuntun keluar dari Mesir dan memimpin di padang gurun dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, memindahkan dari tanah kering ke tanah yang subur, memimpin masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Tapi kemudian setelah diberikan tanah perjanjian itu, mereka najiskan, tidak mau bertanya kepada Tuhan. Suka-suka mereka sudah, ya mereka lupa kacang pada kulitnya. Itu bahaya itu. Terus pelaksana hukum tidak mengenal Tuhan. Kalau sudah tidak mengenal Tuhan, itu pasti ada kelaliman, kesemena-menaan dan lain sebagainya. Para gembala mendurhakai Tuhan. Haleluya. Ya, janganlah, ya. Kalaupun kita janganlah sampai mendurhaka kepada Tuhan. Kita serahkan saja hidup ini. Memang kadang-kala dalam menggembalakan itu banyak tantangan, banyak persoalan. Yang saya sering katakan bahwa kita gembala sering seperti ikan dalam akuarium kaca yang senantiasa kemana kita akan dilihat. Haleluya. Orang-orang akan menyorot terus. Makanya ada D.L. Moody, kalau saya tidak salah, dia bilang begini, dalam 100 orang itu pembaca firman Allah 1 orang, pembaca firman Tuhan 1 orang. 99 itu mereka adalah orang-orang yang membaca dengan melalui perbuatan orang Kristen. Makanya Paulus bilang begini, jadilah menjadi suratan yang terbuka. Ya, dengan kehidupan kita sebenarnya itu menjadi cerminan yang dapat dibaca orang. Dan saya berharap kita bukanlah orang-orang yang melupakan Tuhan, bukanlah orang-orang yang membalas kebaikan Tuhan dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang panah ini. Ya, saya berharap seperti itu. Jangan kita seperti Israel. Jangan balas air susu dengan air tuba, tapi balaslah kebaikan Tuhan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu kudus, dalam hidup dalam kebenaran, dalam keadilan. Dan tentu kalau hal yang seperti itu kita lakukan, saya yakin dan percaya kita adalah orang yang tahu berterima kasih. Sering saya katakan 1000 ucapan terima kasihku kepada Tuhan. Ya, 1000 ucapan terima kasih ke 10 pujian di hadapan Tuhan yang setiap hari saya naikkan kepada Tuhan. Saya tahu itulah alat komunikasi saya dengan Tuhan sepanjang hari. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan pernah membalas air susu dengan air tuba, atau jangan pernah lupa kacang pada kulitnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati firman-Mu, Tuhan berkati kami semuanya. Diberkati kami yang sudah mendengar semuanya, dan terima kasih kalau kami masih bisa menyampaikan firman Allah 2 kali dalam 1 hari, di hari Minggu 3 kali,
Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang untuk mereka hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan juga mereka-mereka yang belum percaya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru. Terima kasih. Doa sapaan bagi pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden diberikan hikmat, akal budi, dan keadilan dan kebenaran, takut akan Tuhan menjadi bagian kepemimpinan mereka, sehingga Indonesia boleh dibawa kepada kesejahteraan, kepada kemakmuran, dan kepada keamanan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT RW semuanya diberkati oleh Tuhan. Aparat kami baik keamanan, pertahanan, polisi maupun ABRI semua diberkati oleh Tuhan. Eksekutif, legislatif, yudikatif semua diberkati. Stakeholder bangsa ini Tuhan diberkati. Gereja Tuhan dipakai untuk menyampaikan suara kenabian Tuhan, sehingga gereja mampu menjadi teladan di bangsa ini Tuhan, bukan menjadi batu sontohan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada diberkati oleh Tuhan. Gereja Pantai Kosta juga dimanapun ada diberkati. Sahabat-sahabat kami melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di pelosok, di pedalaman, dimanapun mereka, di gunung-gunung Tuhan, mereka diberkati, diurapi oleh Tuhan, dan Engkau mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka, termasuk dalam situasi yang rumit ini Tuhan, di masa pandemi ini. Tapi kami tetap yakin dan percaya selalu ada mujizat bagi kami, orang-orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Dan kami sudah lihat kebaikan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau buat kami bisa bertahan untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa juga bagi orang-orang sakit. Tuhan bebaskan mereka, orang-orang yang sakit. Tuhan, baik yang COVID, baik sakit apa, di dalam nama Yesus, sembuhlah mereka. Kuasa-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdampak, Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang berikan kekuatan kepadaku. Yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, tapi ku mohon ampunilah segala dosa dan kejahatanku, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, dan kubuka hatiku, masuk dalam hatiku Tuhan, masuk dan tinggal dalam, untuk menguasai, menjadi juru selamat dalam hidupku. Sekarang ku percaya Tuhan Yesus, aku menerima hidup kekal-Mu dan menjadi warga negara kerajaan-Mu. Terima kasih. Dan orang-orang muda, kami juga berdoa bagi orang-orang yang mau menerima transformasi dari Tuhan, sebagaimana Engkau melakukan transformasi bagi Saulus Tuhan menjadi Paulus, yang Engkau pakai, Engkau rapi. Kalau Engkau orangnya, mari angkat tanganmu, taruh di dada, mari. Sekarang kita berdoa, lihat Tuhan, mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada, yang mau mengalami transformasi ilahi, datang kepada mereka, urapi mereka, oh Tuhan Yesus, sehingga mereka mengalami Kristus dalam kehidupan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka bukan lagi melakukan apa yang diinginkan oleh keinginan daging mereka, tapi mereka, atau keinginan dosa, tapi mereka melakukan keinginan Tuhan dan apa yang Kau kehendaki, dan menjauhi apa yang tidak Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang muda, diberkatilah mereka untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang yang bergerak baik dalam formal maupun non formal, maupun dalam spiritual, seperti yang bergerak di dalam pemerintahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Esra, Esther, dan Yusuf, dan juga dalam bidang spiritual seperti Samuel, Timotius, para murid dan lain sebagainya Tuhan. Dan mereka-mereka yang bergerak dalam bidang non formal seperti Ayub, Abraham, Ishak, dan Yakub, semuanya Tuhan. Dan kami berdoa supaya orang-orang muda di bangsa ini adalah orang-orang muda yang tangguh, yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang muda yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Dan apabila Tuhan mempercayakan negeri ini kepada mereka, negeri ini akan dibawa kepada kemajuan, karena kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan takut akan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Yang sudah menerima kebaikan Tuhan, biarlah Anda menyaksikan. Dan saya mau katakan, kalau kita mau tidur malam ini, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah. Mungkin ada kegiatan-kegiatan Anda yang sedang main game kah, tapi jangan terlalu lama-lama, dan juga menonton dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan ingat, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan yang mau saya bilang adalah juga kepada kita, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan juga lah demikian kepada mereka. Dan doa dan harapan saya, setiap kita dapat mengatakan, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yaitu Yesus yang memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati masa-masa ini. Dan yakin dan percayalah, yang terbaik selalu Tuhan sediakan. Yang termanis selalu Tuhan sediakan bagi kita. Allah tidak pernah merencanakan hal-hal jahat dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita, apakah kita tetap berkomitmen untuk setia dan taat kepada Tuhan? Makanya biarlah kita berkata, lakukan yang baik kepada Tuhan, aku akan hidup dan aku akan hidup dalam ketaatan kepadamu. Dan itulah harapan dan doaku kepada kita semua. Kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda pengguna narkoba dan pengedar narkoba, bertobatlah. Saya mau katakan, Tuhan mampu memakai engkau jauh lebih dahsyat, dan ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan memakai engkau akan dihormati, dihargai. Mungkin saat ini engkau menjadi pecundang, tetapi ketika engkau menyerahkan diri, engkau akan dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia. Jadi jangan tinggal di dalam narkoba, atau jangan terus bertahan di sini, karena narkoba dapat menghancurkan hidup, menghancurkan keluarga, menghancurkan hubunganmu dengan sesama, menghancurkan kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, menghancurkan bangsa dan negara ini. Jangan lakukan itu. Berbaliklah. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mau engkau berbalik kepada Dia. Sungguh Tuhan mau engkau datang kepada Dia. Yakin dan percaya lawatan Tuhan akan datang kepadamu. Katakan tidak terhadap narkoba, katakan yes terhadap kebenaran firman Allah. Kalau Anda membutuhkan bantuan, telepon, dan saya siap berdoa untuk Anda. Dan Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat, tidur itu karunia. Jangan gunakan obat penenang, tapi minta sama Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Pasti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.